Kami dari jurusan Agribisnis Universitas Bangka Belitung. Dari angkatan 2022 kelas 5C, khususnya kelompok 2. Pengen tahu siapa aja sih anggota dari kelompok kami? Check it out! Kita mau ngapain sih? Jadi kita tuh bakalan ngebahas tentang hal yang sangat penting di manajemen di perusahaan dan di bisnis, yaitu manajemen sumber daya manusia. Nah, selain itu juga kita bakal berkunjung ke suatu kegiatan. Kegiatan apa sih? Nah, salah satunya ada kegiatan yang diadakan oleh program studi matematika. Di sana banyak sekali kegiatan dan pastinya ada struktur kepanitiaannya. Nah, di sini juga kita bakal mewawancarai beberapa orang yang berkecimpung sebagai ketua pelaksana dan penanggung jawabnya. Siapa sih orangnya? Yuk ikuti keseruannya. Sumber daya manusia adalah salah satu aspek kunci keberhasilan dalam suatu organisasi. Kita akan membahas peran, fungsi, dan tantangan yang dihadapi dalam manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan proses yang meliputi perekrutan, pengembangan, dan pemeliharaan karyawan pada suatu organisasi atau perusahaan yang bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan atau organisasi tersebut memiliki tenaga kerja yang kompeten dan termotivasi. Jadi pada topik kali ini kami akan menjelaskan tentang berbagai aktivitas, yaitu seperti deskripsi pekerjaan, tugas, wewenang, dan kualifikasi yang berhubungan dengan kerja dan kinerja. Nah, sama halnya seperti kepanitiaan dalam kegiatan matras ini. Mereka juga pasti memiliki berbagai aspek kinerja ya dalam mengadakan kegiatan ini, dan tentunya tidak mudah. Nah, kami setelah ini akan mewawancarai salah satu panitia yang mungkin berperan penting dalam acara ini. Jadi ikuti saja. Nah guys, jadi kita sekarang udah di kegiatan Matematis Festival 4. Nah, di kegiatan ini tuh kan pastinya ada ketua pelaksana nih. Sekarang kita udah bersama ketua pelaksananya dari kegiatan ini guys. Sebelum kita bertanya ke kakaknya terkait posisi kakak sebagai ketua pelaksana itu, boleh kak untuk perkenalan dulu? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nila Sofiana dari angkatan 2022 jurusan matematika. Kalau boleh tahu tema dari kegiatan ini apa sih kak? Tema dari kegiatan ini nih intinya membangun potensi generasi muda melalui optimalisasi 4C, critical thinking, creative thinking, communication, dan collaboration di era revolusi industri 5.0. Keren banget ya berarti temanya. Jadi langsung aja kak untuk pertanyaannya. Yang pertama itu bisa nggak kak untuk menjelaskan deskripsi pekerjaan kakak itu sebagai ketua pelaksana? Secara singkatnya gimana kak? Oh, oke. Untuk deskripsi job desk ya, Iya, berarti. betul. Yang utamanya sih saya sendiri. Iya. Pastinya yang pertama untuk mengkoordinir panitia-panitia dari melalui koor dulu baru ke anggota. Nah, itu sih utamanya. Dan paling pentingnya itu membuat konsep acaranya gitu. Susah nggak kak kira-kira? Kalau dibilang susah, kalau dibilang mudah juga sulit-sulit mudah lah gitu. Lanjut. Tugas utama yang harus dilakukan dalam posisi ini kak, gimana sih cara kakak tuh mengatur prioritas dari keseharian dan acara ini gitu kak? Kalau untuk manajemen waktunya mungkin ya. Kalau manajemen waktunya kami memang menyiapkan ini dari bulan Mei. Jadi ada beberapa bulan gitu. Jadi untuk rapatnya itu kami melakukannya di sela-sela kesibukan kami seperti hari Sabtu gitu. Dan itu pun 2 minggu sekali untuk rapat. Nah kan sebelum ada pemilihan ketua pelaksana ini kan pastinya ada kayak syarat atau kualifikasinya. Itu gimana sih kak? Kalau untuk syaratnya sendiri tuh tidak ada dideskripsikan ya oleh kahimo-kahimnya.
Tapi untuk pemilihannya itu kami melalui rapat, di mana nanti yang bersedia menjadi ketua pelaksana itu boleh mengangkat tangannya, dan itu bakalan di voting gitu. Terus apakah ada Kak kolaborasi dalam kepanitiaan, misalnya komunikasi tim gitu Kak? Terus kalau ada tuh gimana peran seorang ketua dalam mendukung kegiatan kolaborasi itu Kak? Untuk kolaborasi tim antara Ya divisi-divisi. Kadif dan anggota-anggotanya gitu. Kalau kolaborasinya sih ada. Nah, untuk apa tadi? Kolaborasi Ya. tim Dan untuk kepanitiaannya. untuk kepanitiaannya itu kalau dari divisi acara dan lapangan itu paling sering kolaborasi kan, karena untuk mengatur peserta-peserta yang ada di lapangan. Dan kalau humas itu paling sering sama perlengkapan karena sering follow-up bareng. Kalau misalkan hubungan kerjanya ke luar kepanitiaan atau keluar hima itu ada Kak? Ada, kami ada media partner Oh, juga. iya. Dan itu diurus sama humas. Nah, selanjutnya itu menurut pandangan kakak sebagai ketua pelaksana, apa saja indikator utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan acara ini Kak? Terus kemudian seberapa sering evaluasi kinerjanya? Oke, kalau indikator keberhasilan itu yang paling pertama itu yang penting sukses ya acaranya. Dari lomba-lomba itu terlaksana dengan baik, dan alhamdulillahnya kami lombanya terlaksana dengan baik. Walaupun ada kendala kecil-kecil kan. Nah untuk nah untuk apa tadi yang punya Ini kayak evaluasi Nah, kinerjanya. kalau evaluasi kinerjanya setiap hari lomba kami akan mengadakan evaluasi di akhirnya gitu. Dan setelah Setiap kegiatan. ya kalau penutupan kami akan melakukan evaluasi besar-besaran gitu dari pembukaan sampai penutupan juga. Kak, kalau boleh tahu lombanya itu apa aja ya? Kalau lombanya itu ada 5, yang ketiga itu nasional dan yang 2 itu regional. Untuk 3 nasional ini ada lomba karya tulis ilmiah, fotografi sama infografis. Dan regional ini ada cerdas cermat tingkat SMP dan ada lomba olimpiade matematika tingkat SMP yang di Bangka. Keren. Mungkin sekian dari kami Kak. Kalau misalkan ada kata-kata yang salah terus menyinggung perasaan Kakak, kami minta maaf Kak. Terima kasih banyak Kak telah meluangkan waktunya untuk berinteraksi gitu Kak. Terima kasih. Selain kita mewawancarai ketua pelaksana acara Matfest, kita juga akan mewawancarai ketua himpunan atau sekaligus penanggung jawab pada acara ini. Baik, sebelumnya boleh perkenalan diri dulu Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Fauzan Permana dari jurusan Matematika. Jadi untuk tahun ini saya diamanahkan sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Matematika. Oke, baik. Di sini kami akan mewawancarai mengenai tentunya lebih mengenai manajemen sumber daya manusia tentang panitia atau sekaligus tentang acara inilah Kak. Baik, Boleh Kak langsung pertanyaannya? oke. Oke, jadi pertanyaan pertama yaitu apakah boleh Anda menjelaskan mengenai sebagai ketua hima pada acara Matfest ini? Jadi untuk pertanyaan itu mengenai sumber daya yang kami ada ini, anggota-anggota saya pun sangat bertanggung jawab akan jobdesk-jobdesknya, alhamdulillahnya. Terus bagaimana sih Kak cara Anda sebagai ketua hima dalam menentukan perencanaan SDM seperti dalam penentuan ketua pelaksana dan ketua pada setiap divisi dalam acara tersebut? Oke, jadi untuk penentuan ketua pelaksana, karena kan juga ini di proker Matfest itu adalah salah satu proker besar kami di Himpunan Mahasiswa Matematika. Jadi kami menentukan secara musyawarah di rapat kerja. Di rapat kerja nantinya akan menentukan ketupel saja, dan ketika udah terpilih nih ketupelnya, baru dari ketupel tuh yang menentukan ketupel, seterusnya ketupel dan waketupel berdiskusi untuk menentukan koor-koornya. Nah, dalam setiap ketua, kan di sini ada ketua pelaksana nih. Nah, tentunya sebagai ketua pelaksana pastikan melaporkan setiap koordinasinya kepada kakak sebagai penanggung jawab. Nah, dalam pelaporan tersebut biasanya kendala apa sih Kak yang sering dilaporkan oleh ketua Matfest dalam acara ini? Oke, yang paling sering sih untuk kendala-kendala yang sering dihadapi kami bersama-sama itu adalah masalah uang, karena yang kita tahu juga untuk masalah uang ya agak riskan ya, karena
untuk mencari sponsor ataupun peserta tuh yang sekarang sangat-sangat susah, karena di UBB juga di setiap Ormawa tuh di festivalnya tuh bulan September semua, jadi semua festival tuh ketabrak dan pesertanya juga ketabrak untuk yang lomba regionalnya. Dan masalah untuk sponsornya itu karena Bangka juga ini menghadapi masalah isu lingkungan, isu timah, karena berdampak juga ke beberapa instansi. Jadi kami juga kurang juga mendapat sponsornya dari beberapa instansi. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut Anda sebagai penanggung jawab atau kahim sendiri, bagaimana kinerja Ketupel pada acara ini? Apakah baik atau gimana? Bisa Jadi dijelaskan? untuk kinerjanya sangat-sangat baik untuk Ketupel maupun Wakutupelnya. Bisa dilihat juga keadaan sekarang bagaimana hasil kerja keras kami semuanya bangga dengan Ketupel Wakutupelnya. Selanjutnya, apakah ada perbedaan job desk antara Ketupel dan Waketupel? Misalnya, apakah Ketupel bertanggung jawab dalam eksternal dan Waketupel pada bagian internal? Seperti itu. Jadi ada untuk perbedaan job desk-nya. Untuk Ketupelnya itu untuk job desk-nya itu memegang koor-koor yang intinya seperti koor acara, koor lapangan dan lain-lainnya. Sedangkan Waketupel itu memegang PJ lomba. Jadi ada dua koor inti sama koor lomba, tapi mereka ini tidak saling membebani satu sama lain. Oke, baik. Mungkin hanya itu saja pertanyaan pada wawancara kali ini. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Kakak Fauzan. Kami ucapkan terima kasih. Jadi setelah mewawancarai ketua pelaksana dan penanggung jawab kegiatan Mapkis ini, dapat disimpulkan bahwa mereka dapat mengkoordinir semaksimal mungkin ke setiap anggotanya. Walaupun ada beberapa kendala yang mereka hadapi, tetapi kendala tersebut bisa terselesaikan dengan baik dengan cara evaluasi setiap hari di akhir kegiatannya. Baik, sekian vlog kami pada kali ini. Ikuti vlog kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.